Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayat dan di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tasawuf. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang tasawuf, alangkah baiknya kita mengerti dulu apa sih yang dimaksud dengan tasawuf. Tasawuf adalah cabang dalam Islam yang berfokus pada pengembangan dimensi spiritual dan kehidupan batin individu. Ini melibatkan praktik agamaan, meditasi, pengendalian diri untuk mencapai pemahaman yang lebih tentang Tuhan dan mencari kebersamaan dengannya. Nah, meski tasawuf ini memiliki definisi yang beragam, tasawuf memiliki arti yang satu, yaitu upaya untuk mendekatkan diri pada Tuhan serta menjauhi hal-hal yang bersifat duniawi. Al-Arif Billah Syekh Ahmad Zarruq dalam kitabnya mengatakan bahwa ilmu tasawuf memiliki 5 pokok, yaitu 1. Membenarkan iman dengan keyakinan, yang kedua membenarkan Islam dengan takwa, yang ketiga membenarkan ihsan dengan mengkosongkan hati dari selain Allah, yang keempat memantapkan persaksian kepada Allah dengan satu-satunya hak yang wajib disembah, yang kelima yaitu menggunakan akhlak dan etika ketika melakukan interaksi dengan makhluk. Nah, 5 tanda-tanda di atas merupakan pokok-pokok dalam ajaran tasawuf. Dengan kata lain, jika seseorang sudah bisa melakukan semuanya, maka ia sudah benar-benar dikatakan ahli tasawuf. Hanya saja, 5 pokok tersebut memiliki tandanya masing-masing. Tanda-tanda seseorang sudah memenuhi pokok yang pertama ini adalah dengan cara memasrahkan semuanya kepada Allah dan ridho atas semua ketentuannya. Kemudian yang kedua, tanda-tanda seorang sudah memenuhi pokok ini yaitu jika sudah mampu untuk istiqomah. Dan yang ketiga, membenarkan ihsan dengan mengkosongkan hati dari selain Allah. Pokok ketiga ini bisa sah jika seseorang sudah mampu memiliki perasaan selalu diawasi oleh Allah. Kemudian pokok keempat, bisa ada dalam diri seseorang jika ia sudah benar-benar yakin bahwa memiliki peran dalam semua urusannya hanyalah Allah dan tidak ada sekutu baginya. Kelima, menggunakan akhlak dan etika ketika melakukan interaksi dengan makhluk, yaitu dengan cara mengangkat derajat mereka, tidak mencelakai, menghilangkan segala penyakit yang bisa mengganggu, menampakkan kebahagiaan, memberikan nasihat semampunya, dan tidak memanfaatkan mereka untuk urusan pribadi. Manfaat tasawuf secara umum yaitu seperti meningkatkan spiritualitas. Nah, tasawuf membantu individu dalam mencapai kedekatan dengan Tuhan dan pengalaman spiritual yang lebih dalam. Kemudian, manfaat tasawuf yang lain, pemahaman terhadap nilai-nilai moral. Nah, sufisme seringkali menekankan nilai-nilai moral seperti kesabaran, kasih sayang, dan keadilan yang dapat membantu individu dalam mengembangkan karakter yang baik. Kemudian pengendalian diri. Praktik tasawuf dapat membantu seseorang mengendalikan hawa nafsu dan emosi, mempromosikan disiplin diri, dan mengurangi kecenderungan untuk terlibat dalam perilaku negatif. Kemudian perspektif universal dan kasih sayang. Nah, tasawuf cenderung memandang semua manusia sebagai bagian dari kesatuan yang lebih besar, mengajarkan toleransi dan kasih sayang terhadap sesama. Kemudian ketenangan batin. Melalui meditasi, zikir, dan praktik spiritual lainnya, tasawuf dapat membantu individu mencapai ketenangan batin dan kebahagiaan dalam hidup. Bagi mahasiswa, praktik tasawuf dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain 1. Manajemen stres. Nah, tasawuf sering melibatkan praktik meditasi dan zikir yang dapat membantu mahasiswa mengatasi stres akademik dan tekanan hidup. Kedua, peningkatan konsentrasi. Latihan kesadaran dan fokus dalam tasawuf dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk berkonsentrasi pada studi dan tugas-tugas akademis. 3. Pemahaman yang lebih dalam. Sufisme menawarkan pemahaman yang lebih dalam tentang
makna hidup, dan tujuan eksistensial, membantu mahasiswa mengatasi pertanyaan-pertanyaan filosofis mereka. Keempat, etika dan keadilan. Nilai-nilai etika dan keadilan yang ditekankan dalam tasawuf dapat membentuk karakter mahasiswa, membentuk mereka menjadi individu yang bertanggung jawab dan peduli terhadap sesama. Yang kelima, peningkatan hubungan sosial. Tasawuf sering menekankan kasih sayang dan toleransi, membantu mahasiswa membangun hubungan sosial yang positif di lingkungan kampus. Baiklah, demikian sedikit pemaparan mengenai apa itu tasawuf. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.